Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Katakan Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Kami percaya Tuhan ajaib bagiku. Mari katakan dengan imanmu, Yesus ajaib. Amin. Ya berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Ya berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau Allah kami yang ajaib Tuhan. Yesus ajaib. Kami percaya berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Mu Tuhan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Kami percaya Tuhan. Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Kau yang percaya bahwa Yesus kita, Yesus yang ajaib, berikan sorak-sorai hanya untuk nama-Mu saja Tuhan. Haleluya.
Sungguh Allah kami yang besar. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, sebab janji-Mu tak pernah terlambat. Kami bersyukur Tuhan, sebab janji-Mu tak pernah terlambat untuk memulihkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolongku, Kau Allah yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Nyanyikan dengan imanmu, kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Sebab Tuhanku yang terbesar, terlebih besar. Dan kami percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau Bapa yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Dan kami berserah Tuhan, dengan iman kami percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Tuhan, terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Inilah janjinya kepadamu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebab Kau yang terbesar. Mari
angkat tanganmu, nyatakan imanmu. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Lebih dan lebih lagi ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku yang terbesar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kami percaya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu yang terbesar, kuasa-Mu yang terbesar. Sungguh Kau Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia, Allah kami yang agung. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Yesus, inilah hidup kami, berserah kepada-Mu, Kaulah sumber kemenangan kami. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku dan semua harapanku, bawa kepada salib-Mu. Kau yang menjadi kekuatan kami, Tuhan. Yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam-Mu. Sebab Engkau saja nafas kami, Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumber kami, Tuhan. Engkaulah sumberku. Amen.
semua harapanku, semua harapanku kami bawa kepadamu Tuhan. bawa kepada salib, Sebab hanya Engkau menjadi kekuatan kami, menjadi kekuatanku. salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Selamanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami, kuasa salib-Mu Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan Besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia Dan hidup dalamku. Kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus yang kami muliakan, kami agungkan. Dan saat ini Tuhan kami bersorak-sorai untuk karya keselamatan yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang melimpah bekerja di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami diperhitungkan sebagai orang yang telah diselamatkan, maka jiwa kami bermegah dan bersuka cita. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih karena di salib-Mu, maka segala sakit, dosa, kutuk, semua sudah dikalahkan. Sebab kuasa salib-Mu luar biasa. Engkau menang atas maut dan kami juga menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur, sebab Engkaulah Tuhan Raja di dalam kehidupan kami. Dan ungkapan kasih kami, ungkapan syukur kami siang ini, kami mau nyatakan melalui persembahan yang akan kami bawa ke dalam rumah-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau berkenan dan Engkau memberkati. Biar semua yang dapat kami bawa ke rumah-Mu pada saat ini boleh menyukakan hati Tuhan. Dan sebab semua yang ada pada kami datangnya daripada-Mu saja Tuhan.
biar dapat digunakan untuk perluasan kerajaan surga di muka bumi. Itu kerinduan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah memiliki waktu yang indah bersama dengan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, dan saatnya kita hari ini sama-sama membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Jemaat di Makedonia menjadi sesuatu yang menjadi contoh. Tentunya saya kagum karena di dalam tekanan, penderitaan, sukacita mereka penuh, bahkan dikatakan mereka itu sangat miskin, tetapi mereka itu justru bermurah hati. Pemberian atau pembawaan persembahan kita bukan tergantung kaya atau miskin. Ternyata tergantung dari sikap hati kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita dengan sukacita bawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Hari ini saya percaya jemaat Basilea Christ Cathedral adalah jemaat yang penuh dengan kasih kepada Tuhan. Jadi saya mengajak kita semua, mari kita bawa persembahan dengan penuh sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, dan setelah itu kita sama-sama bawa persembahan. Sebagaimana di layar Bapak Ibu ada QR Code dan juga nomor rekening yang dapat Bapak gunakan untuk membawa persembahan. Saat ini mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini di mana kami mendapatkan kesempatan kembali untuk kami mengekspresikan kasih kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah dengan penuh sukacita kami sebagai umat-Mu mau membawa persembahan kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Dan biar ini Engkau dapati keluar dari hati yang mengasihi Engkau, hati yang tulus, dan semuanya itu biar menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bawa persembahan ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Tuhan memberkati. Saudara, pada hari ini kita akan mengambil perjamuan bersama-sama dalam Tuhan. Tapi ada satu hal yang spesial yang Tuhan taruh dalam hati saya waktu saya persiapkan perjamuan kudus pada hari ini, yaitu kita mau berdoa saudara buat saudara yang mengalami sakit saat ini, terutama bagi saudara yang mengidap COVID-19, terpapar dengan virus COVID-19. Dan juga buat saudara, mungkin saudara sehat, tapi ada saudaramu, keluarga, dan teman atau rekan kerja, orang-orang yang saudara kasihi yang menderita sakit karena COVID-19. Kita mau berdoa saudara, pada hari ini kita percaya firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata, Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, saya percaya ada kuasa di dalam Tuhan, tapi juga ada kuasa di dalam perjamuan kudus yang Tuhan ajarkan buat kita. Waktu kita mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Maka itu saya berdoa buat saudara yang mengalami sakit penyakit saat ini. Waktu saudara mengambil perjamuan kudus, imani bahwa ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat tubuh saudara, sehingga saudara bisa recover dengan cepat. Dan saudara bisa kembali, tubuh saudara sempurna seperti sebelum saudara terkena virus ini. Mari saudara, kita mau berdoa, siapkan elemen perjamuan, baik itu roti maupun anggur, di rumah saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Kita mau berdoa buat elemen perjamuan. Bapa, kami berdoa buat elemen perjamuan yang Bapak sudah siapkan buat kami. Kami berdoa buat roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Biar Engkau kuduskan elemen ini Tuhan, dan layakan kami, supaya kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Kami terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita, dan kita siapkan roti saat ini. Saya membacakan buat saudara dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya yang saudara pegang saat ini bukanlah roti biasa, tapi tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Percaya saudara sudah menerima kekuatan baru saat ini. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang berkata bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Kami terima tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ada di dalam kami. Mari saudara terima kesembuhan, terima kekuatan Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih semua virus-virus Tuhan. Engkau lenyapkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus dari tubuh kami.
berikan kekuatan baru. Mari saudara dengan cara yang sama Tuhan Yesus mengambil cawan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru ini meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya yang saudara pegang saat ini bukan anggur biasa, bukan cawan biasa, tapi darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus. Terima kesembuhan dari Tuhan saat ini. Mari saudara, bagi saudara yang sakit, taruh tangan di mana saudara merasa sesak. Mungkin saat ini mungkin paru-paru saudara, mungkin pencernaan saudara, mungkin saudara sesak nafas, mungkin saudara nggak enak badan, mungkin saudara panas, saudara sakit kepala. Taruh tangan di mana saudara sakit saat ini. Terima kesembuhan dari Tuhan. Bilur Tuhan sudah mengalir buat saudara. Ada message, ada pesan kesembuhan Tuhan buat jemaat Christ Cathedral yang menyaksikan siaran ini saat ini. Dimanapun saudara berada, bahkan kalau saudara bukan jemaat Christ Cathedral, tapi saudara menyaksikan ini, saya percaya Tuhan sedang bekerja buat tubuh saudara. Mari, terima kuasa Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam saudara mengerjakan kesembuhan. Jehovah Rapha, He is my healer. Receive the healing power of the Lord in the name of Jesus. Apa yang dituliskan di 1 Petrus Tuhan, yang sudah dituliskan 2000 tahun yang lalu, kami percaya masih berlaku bagi kami umat percaya saat ini. Terimalah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, saya sudah sembuh. Orang yang saya kasih sudah sembuh, keluarga saya sudah sembuh, semua orang yang saya doakan saat ini sudah sembuh. Kami terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, jika kamu berdoa, percayalah kamu sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Percaya saudara sudah sembuh, sudah akan tidur malam ini, dan saudara bangun tidur mendapat kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, kita akan akhiri perjamuan ini dengan berdoa-doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, meski mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita percaya, kita sudah disembuhkan. Dan kalau ada orang yang kita kasih saat ini, saudara, mereka sudah dijamah Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah kekuatan dari Tuhan memenuhi kehidupan saudara, sehingga saudara kembali sempurna seperti saudara belum pernah terkena virus itu sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita terima kesembuhan dalam Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you, church. Hai saudara, senang sekali hari ini saya bisa kembali sharing firman Tuhan buat saudara. Setelah beberapa minggu kami sekeluarga di Amerika, kami kembali ke tanah air dengan perkenanan Tuhan dan bersyukur semuanya sehat. Saudara, saya habis selesai karantina selama 5 hari di hotel di Jakarta, pulang dari Amerika. Saya bersyukur sudah bisa sharing firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa supaya apa yang terjadi di Amerika, di mana mereka sudah sukses menanggulangi COVID, angka COVID semakin menurun. Waktu kami datang, orang masih pakai masker di restoran, pelayannya semua masih pakai masker. Waktu kami pulang setelah 6 minggu, banyak yang sudah lepas masker. Bukan karena nekat, tapi karena memang they have the pandemic under control. Vaksinasi sudah sangat, mayoritas populasi sudah divaksinasi. Dan puji Tuhan, saya waktu lihat keadaan di situ, saya berdoa supaya Indonesia mengalami hal yang sama. Kalau saudara dengar ini, katakan amin. Saya berdoa saudara supaya kita juga mengalami hal yang sama. Kita juga bisa menang atas COVID. Kita tidak akan dikalahkan oleh COVID, tapi kita akan menang atas pandemi ini. Dan saya berdoa kiranya perkenanan Tuhan ada bersama kita semua. Nah saudara, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan. Kalau saudara suka dengan judul khotbahnya adalah God is for us. Atau Tuhan di pihak kita. Apa artinya Tuhan di pihak kita? Bagaimana kita tahu apakah Tuhan di pihak kita? Nanti kita akan share hal-hal yang berhubungan dengan itu. Tapi sebelum dari itu, saudara, saya ingin share karena ini masih demam pandemi Euro.
di mana ada dua tipe tim di Euro 2020. Atau dalam sepak bola, in general, ada dua tipe tim. Sudah bisa lihat di screen saudara, mungkin ada beberapa gambar yang berbeda. Tim pertama adalah tim yang mengandalkan superstar. Jadi contoh superstar di Euro 2020 adalah Kylian Mbappe, pemain paling muda termahal di dunia. Setelah Neymar, dia pemain kedua termahal di dunia. Di mana orang sangat berharap banyak kepada dia. Masih muda, menang World Cup 2 tahun yang lalu, dan 3 tahun yang lalu, dan diharapkan juga akan menang lagi. Tapi ternyata kemarin waktu lawan Switzerland, penaltinya tidak masuk. Sangat disayangkan. Sehingga Prancis yang adalah favorit di Euro, mereka kalah dan pulang. Tidak bisa menang, tidak bisa maju lagi ke babak selanjutnya. Tapi ada tim lain yang tidak mengandalkan superstar, yaitu adalah mengandalkan teamwork. Contohnya adalah tim favorit saya, Italia. Azzurri, ya. Dari dulu tidak ada pemain yang terlalu outstanding, atau tidak ada yang skillnya terlalu bagus, bisa mencetak gol dari tengah lapangan, atau bisa lari kencang. Semua pemain rata-rata lah. Tapi teamworknya sangat bagus. Nah saudara, dua tipe tim ini menggambarkan dalam kekristenan. Waktu kita tahu firman Tuhan yang berkata, Roma 8 ayat 31, di mana dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Waktu kita baca ini, seakan-akan kita merasa karena Tuhan di pihak kita tidak punya musuh lagi. Kita merasa karena Tuhan di pihak kita kebal, kita selalu menang, kita selalu benar. Dan saya mau bilang buat saudara, ini seperti tim bola yang mengandalkan superstar. Kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita pikir, Tuhan Yesus akan melakukan segalanya bagi kita. Dia akan cariin kita pekerjaan, Dia akan melindungi kita dari segala sakit penyakit, Dia akan berkati kita dengan uang yang melimpah, Dia akan berikan mobil baru buat kita, Dia akan berikan pasangan buat kita, dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara bahwa Roma 8, di mana ayat ini ditulis, juga berkata Tuhan terus bekerja sama dalam segala sesuatu. Bekerja sama bersama dengan kita, saudara. Dia bekerja dalam segala sesuatu, tapi di bahasa terjemahan aslinya, sebetulnya itu bekerja sama dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Maksudnya apa? Tuhan juga rindu, cooperate with us. Bekerja bersama dengan kita. Bukan kita diam saja dan tidak ngapa-ngapain. Seperti tim bola yang hanya mengandalkan superstar, passing bolanya ke Mbappe, passing bolanya ke Messi kalau itu di Barcelona atau Argentina, passing bola ke Ronaldo, dan mengharapkan superstar ini mencetak gol. Tidak seperti itu. Kalau saudara seperti itu, saudara akan tahu bahwa tim yang hanya mengandalkan superstar tidak pernah menang. Demikian juga orang percaya yang hanya mengandalkan Tuhan, tapi tidak melakukan apapun. Hanya diam saja, menunggu Tuhan tanpa melakukan apapun. Maka tidak mungkin menang. Justru ayat ini bisa disalahgunakan. Sehingga orang-orang percaya yang hanya mengandalkan Tuhan, tapi nggak mau ngapa-ngapain, menggunakan ayat ini untuk sit down and do nothing. Juga ada picture di sini saya mau share buat saudara, ini keterlaluan sekali. Tahun lalu di mana pandemi di Amerika begitu sangat tidak terkontrol. Vaksin belum ada. Orang-orang dengan seenaknya, saudara, bahkan orang Kristen, saudara bisa lihat sini, tanpa mask, tanpa mask, face covering, mereka menyembah Tuhan di tengah-tengah orang-orang banyak, ngumpul jadi satu, sehingga COVID pandemi semakin tidak terkontrol. Pastors yang bilang, tenang, kalau berdoa nggak kena COVID. Justru kena COVID, saudara, di KKR seperti ini. Kenapa? Ini membuktikan bahwa walaupun Tuhan di pihak kita punya responsibility untuk menjaga kehidupan kita. Untuk kita supaya nggak ngawur. Karena tidak ada satupun yang immune dari COVID. Saudara, walaupun Tuhan di pihak kita bukan berarti kita immune. Bukan hanya dari COVID, tapi juga dari masalah kehidupan. Tapi juga dari segala problem dan cobaan kehidupan. Tuhan Yesus sendiri yang tentunya penuh dengan roh Tuhan. Dan saudara tahulah, Tuhan Yesus, Bapa pasti di pihak Dia. Dan dikatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Langsung dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Wow. Jadi saya mau sharing beberapa hal hari ini. Yang pertama adalah, Tuhan di pihak kita bukan berarti kita kebal dari masalah. Semua katakan immune. Katakan kanan kiri immune. Oke, tidak ada satupun yang kita kebal dari masalah. Kata immune sering digunakan di Indonesia dan seluruh dunia. Imunisasi, benar saudara, immunization. Imunisasi itu apa? Itu adalah proses di mana saudara diinjek sesuatu, seperti kuman yang virus yang sudah dilemahkan, masuk ke dalam tubuh saudara, sehingga saudara dilatih tubuh saudara untuk bisa respon kepada virus itu. Nah, banyak orang pikir, wah saya sudah disuntik, sudah divaksin. Di Indonesia terutama, ya sudah divaksin, langsung bisa party-party, langsung bisa sepak bola, main basket, keluar, ketemu orang, ke restoran, lepas masker, selfie bareng-bareng. Saudara, walaupun Tuhan di pihak kita, walaupun saudara jemaat kasih yang saya kasihi, tapi kalau saudara berlaku seperti itu, saudara tetap sangat-sangat high risk untuk bisa infected. Bahkan orang bilang, itu kok bisa ya?
habis vaksinasi malah kena COVID. Loh, saudara, justru waktu sudah divaksinasi, imun saudara itu beberapa hari turun, baru setelah itu naik lagi. Lalu yang kedua di shot turun lagi, baru naik lagi, baru antibodinya terbangun. Banyak orang nggak ngerti, sehingga habis vaksinasi besoknya party-party langsung, saudara. Dan banyak yang mengutip ayat ini, oh Tuhan di pihak kita, sudahlah keluar aja, nggak pakai masker pun, Roh Kudus melindungi. Saudara, kalau virus itu menyerang, dia tidak lihat KTP saudara agama apa, dia tidak lihat saudara penuh Roh Kudus atau tidak, virus juga tidak lihat apakah saudara jemaat Kasih Katedral atau tidak. Walaupun saudara sudah berdoa, kita harus bijaksana. Kita harus mengerti bahwa Tuhan di pihak kita, bukan berarti kita kebal dari masalah. Tapi, Tuhan di pihak kita maksudnya apa? Roma 8 ayat 35 itu menjelaskan. Waktu dikatakan oleh Paulus, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Paulus tidak berkata bahwa kita tidak punya lawan. Justru di ayat 35 kalau sudah baca, coba sudah baca ayat 35 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tanda tanya. Ada lawan-lawan di situ. Ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Itu lawannya dijabarkan di ayat 35. Tapi Paulus katakan bahwa semua lawan ini tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Dan itu yang saya percaya saudara. Tuhan di pihak kita bukan berarti kita imun, tapi berarti kita punya kasih Tuhan yang selalu menguatkan kita dari segala masalah. Walaupun kita sakit, ada kasih Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Walaupun kita sakit hati, ada kasih Tuhan yang memulihkan kita. Walaupun kita kekurangan, ada kasih Tuhan yang membuat kita penuh dengan sukacita. Walaupun saudara tidak bisa tidur, ada kasih Tuhan yang memberikan juga ketenangan dan juga istirahat buat hati dan jiwa. Saudara, maka Filipi 4 ayat 13, Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who gives me strength. Jadi ingat, bahwa Tuhan di pihak kita bukan berarti kita imun. Tapi artinya, Tuhan mengasihi kita. Dan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Tuhan di pihak kita bukan berarti kita selalu menang. Kalau tadi saya bilang imun, yang kedua adalah win. The fact that God is for us doesn't mean we win all the time. Coba saudara lihat, adakah tim bola atau tim basket yang tidak pernah kalah? Nggak mungkin, saudara. Walaupun saudara mungkin penggemar Arsenal, pernah Arsenal 2 tahun, kalau tidak salah ya, 1 tahun setengah, The Invincibles, nggak kalah zamannya Thierry Henry. Tapi bukan berarti tim bola terbaik pun pasti pernah kalah. Pemain bola terbaik pun, Messi atau Ronaldo, pasti pernah kalah. Apalagi saya, selalu kalah tim saya, saudara. Jadi, walaupun Tuhan di pihak kita, bukan berarti kita selalu menang. Even the best team can still lose. Spanyol di FIFA World Cup 2010, adalah pemenang juara Piala Dunia tahun 2010. Tapi saudara banyak yang lupa bahwa pertandingan pertama Spanyol di Piala Dunia waktu itu, dia kalah 0-1 lawan Switzerland. Nggak ada yang nyangka Switzerland bisa mengalahkan Spanyol. Banyak orang yang sudah memaki-maki mereka, bilang, Spanyol nggak mungkin menang. Lawan Switzerland aja kalah. Ternyata walaupun Spain lost the first game, they end up winning the World Cup. Banyak sekali saudara merasa bahwa kalau Tuhan di pihak saudara nggak mungkin kalah. Kadang-kadang saudara, kita tetap bisa kalah. Tapi kalahnya kalah battle, bukan kalah war. Kalau di pertandingan atau di strategi bisnis selalu bilang, we may lose the battle, but we will not lose the war. Apa itu? War itu adalah satu perang yang berkepanjangan. World war gitu ya. Battle itu satu persatu. Di dalam setiap war ada beberapa battle. Nah, saya percaya saudara bahwa the ultimate battle, peperangan yang terbesar, peperangan yang terpenting yaitu melawan dosa dan maut, Tuhan sudah menang. Yang percaya katakan amin. Ya ayo dong, YouTube-nya nih yang rame nih, katakan amin, amin, amin. Ayo semuanya ya. Kalau yang percaya katakan amin. Nah, the ultimate battle Tuhan Yesus sudah menang. Tapi battle dalam kehidupan ini belum tentu kita menang semuanya. Ada orang yang meninggal, jemaat, pelayan Tuhan, pengurus, pekerja karena COVID. Battle against COVID lost. Battle against cancer lost. Ya, battle against apalagi dipecat, PHK lost. Nah, banyak orang bilang, waduh, ini bagaimana ya? Tuhan di pihak kita kok kalah terus? Tidak, saudara. Jangan mendefinisikan kemenangan kita berdasarkan beberapa banyak battles yang saudara menang. Jangan definisikan identitas saudara sebagai pemenang dari berapa banyak gol yang saudara cetak, berapa banyak prestasi yang saudara raih. Jangan, saudara. Kenapa? Karena ini. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 37, kelanjutan ayat tadi. Dalam semuanya itu, tadi disebutin semua ya, semua masalahnya apa tadi? Ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Dalam semua masalah ini, tambahin COVID, saudara. Kalau Paulus hidup tahun 2020, tambahin nama dia COVID, virus.
Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Loh, maksudnya apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau orang-orang lain yang menang itu, mereka mendefinisikan kemenangan berdasarkan battles. Berapa banyak mereka menang atas semua masalah ini. Tapi kita tidak. Kenapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, catat ini baik-baik, screen bantu saya. Our victory is identity, not activity. Haleluya. Ya, kemenangan kita adalah identitas, bukan aktivitas. Maksudnya apa? Saudara, saya boleh kalah dalam promosi. Saya boleh kalah dalam publikasi. Saya boleh kalah dalam apapun ya. Dalam segala banyak hal bisa kalah. Ya amit-amit jangan, saya juga mau menang saudara ya. Kalau main bola pun doa maunya menang. Tapi bisa kalah. Tapi bukan berarti saya ini pecundang. Atau orang yang kalah. Bukan. Identitas saya tetap pemenang. Amin, haleluya. Identitas saya tetap pemenang walaupun aktivitas saya nggak selalu menang. Tapi identitas saya tetap pemenang. Kenapa? Karena kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, untuk Paulus katakan orang-orang yang menang ini, Paulus berkata orang-orang yang hanya mendefinisikan kemenangan berdasarkan uang, berdasarkan kesuksesan. Banyak orang yang bisa menang di bisnis, menang tender, menang prestasi, menang beasiswa, tapi kalah at the end. Gak kuat lawan dosa, gak kuat lawan maut. Tapi saudara dan saya, kita bisa kalah di dunia ini. Bahkan terkapar COVID. Tapi kita sudah menang bersama dengan Kristus. Kasih Kristus ada bersama dengan kita. Dan saudara lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa? The ultimate battle has been won by Jesus. Pertandingan yang terakhir sudah dimenangkan oleh Kristus. Sehingga Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa untuk kita. Kita sudah menang atas maut dan dosa, saudara. Itu kemenangan yang luar biasa. Makanya saya nggak terlalu discourage sih dalam kehidupan ini. Apply ini, ditolak, ya sudahlah. Ya, kecewa kadang-kadang, pingin ini nggak dapat. It's okay. Karena identitas saya sebagai pemenang tidak didefinisikan oleh aktivitas. Berapa banyak saya menang. Tapi identitas saya ditentukan, kemenangan saya ditentukan oleh identitas saya di dalam Kristus. I am victorious because Jesus, my Father, has won the battle. In Jesus' name. In Jesus' name. Haleluya. Maka itu saudara jangan discourage. Secara teologi juga secara pengertian. Saudara mungkin pikir kok gini ya Tuhan. Kenapa kok Tuhan meninggalkan? Oh saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu setia. Kasihnya selalu ada buat saudara. Selalu kita katakan gini di Christ Cathedral. Kuasa Tuhan belum tentu selalu terlihat. Tapi kasihnya selalu terlihat. Amin. Kuasa Tuhan belum tentu selalu dinyatakan. Tapi kasihnya selalu dinyatakan. Di kayu salib waktu Tuhan Yesus menderita. Eli, Eli, lama sabachthani. Bisa saja malaikat langsung menghajar semua tentara Romawi. Tapi kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Tapi kasihnya dinyatakan, begitu kasih yang mulia. Dia mati buat kita. Supaya kita tidak perlu mati dua kali. Kita cukup mati satu kali di dunia, saudara. Tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Di dalam surga yang mulia. Tuhan di pihak kita bukan berarti kita imun. Bukan berarti kita menang all the time. Dan yang ketiga, bukan berarti kita selalu benar. Coba tanya kanan kiri, kamu selalu benar nggak? Kamu selalu benar nggak? Ya, waktu saudara dengar khotbah ini, saudara bilang, waduh ini harusnya papi saya denger nih. Waduh ini harusnya tetangga gue denger nih. Enggak saudara, harusnya kita yang dengar. Karena firman ini buat kita. Termasuk buat saya. Saya pikir dulu kalau Tuhan di pihak saya selalu paling benar. Aliran saya paling benar. Gereja saya paling benar. Kepercayaan saya paling benar. Cara saya nyanyi paling benar. Cara saya berpakaian paling benar. Ya, jeans paling benar. Yang celana kain salah. Apa dasi nggak bener lah. Yang benar seperti ini. No. Ternyata walaupun Tuhan di pihak kita, bukan berarti kita selalu benar. Kita adalah orang yang dibenarkan. Tapi bukan kita selalu benar, saudara. Nah, seringkali ayat ini, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Musuh-musuh, minggir semua, kita merasa kita paling benar. Satu kali pernah dalam pelayanan saya di Melbourne, ada masalah dalam pelayanan, saya bingung mau ngomong ke siapa, saya merasa benar, saya tidak merasa salah sama sekali. Lalu saya update status WhatsApp saya, saudara. Ya, WhatsApp profile saya update statusnya dengan ayat ini. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Langsung saya ditegur oleh salah satu pastor yang cukup senior, dia bilang, ya menurut saya cara kamu pakai ayat itu salah. Itu self-defense, saudara ya, menggunakan ayat untuk jurus kungfu, untuk melindungi saudara daripada orang lain. Ternyata setelah saya refleksi dalam hadirat Tuhan, saya salah. Jadi keributan itu, masalah itu dalam pelayanan, itu kesalahan saya. Saya kurang bijaksana. So, walaupun Tuhan di pihak saya, belum tentu saya selalu benar. Maka itu keterlaluan tuh kadang-kadang orang tua ya. Anaknya dapat nilai C di sekolah. Waduh, ini gurunya yang salah. Anaknya apalagi nyerang anak lain,
anak lain luka, wah itu anak itu yang salah. Anak selalu benar. Enggak, saudara. Walaupun kita mengasihi anak kita, belum tentu anak kita selalu benar. Apalagi anak saya, seringkali anak saya yang salah. Dan saya mengakui kalau anak saya salah, walaupun sama pembantu pun, ayo harus bilang sorry to Mbak. Ya, kamu nggak boleh kasar sama Mbak. Kamu nggak boleh, you always have to say please and sorry ke Mbak. Karena saya ajarkan bahwa kita anak Tuhan nggak selalu benar, saudara. Kita dibenarkan, tapi bukan selalu benar. Jadi 3 hal tadi, saudara, supaya saudara ingat ini. Yang pertama, saudara nggak kebal. Yang kedua, saudara tidak selalu menang. Dan yang ketiga, saudara tidak selalu benar. Jadi, pastor, kalau gitu apa artinya dong God is for us? Saya pikir tadinya saya kebal. Saya pikir saya akan menang terus. Dan saya pikir saya benar terus. Kalau pastor tadi bilang, bukan seperti itu, jadi seperti apa? Nah, saudara, ini simple, tidak dibuat-buat, tidak perlu ke bahasa Yunaninya, tidak perlu diekspositori. Ada 1 kata, 3 frase sebetulnya yang Tuhan bicara buat saya. Dan saya pernah post ini di Instagram juga. Sangat terngiang di hati saya dan saya rindu share ini buat saudara. Semoga saudara bisa hafalkan kalimat ini. Bisa nggak saudara? Hafalkan 3 kalimat ini bersama-sama saya. Siap? Oke, 1, 2, 3. God is for us artinya sama dengan He will never leave us. He never fails. Jadi kalau 3 kalimat digabungkan, God is for us. He will never leave us. He never fails. Bahasa Indonesia, Tuhan di pihak kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah gagal. Saya ngomong ini aja merinding, saudara, bulu kuduk saya. Kenapa? Karena waktu saya dapat ini dari Tuhan, sepertinya simple. Tapi ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Roma 8 ayat 38-39. Ini musuh-musuh dijabarkan lagi, saudara ya. Musuh-musuh tadi. Siapakah lawan kita? Dijabarkan lagi. Roma 8 38-39. Sebab aku yakin bahwa apa? Maut, hidup, malaikat, pemerintah yang ada sekarang, yang akan datang, atau kuasa di atas maupun di bawah itu kuasa setan, saudara ya, ataupun suatu makhluk lain, bisa makhluk halus, bisa makhluk lembut, bisa makhluk kasar, apapun itu, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh bangkrut, terkapar, saudara bisa sakit, saudara bisa nggak punya apa-apa, tapi saudara masih punya kasih Kristus. Amin, haleluya. Ya, saya doakan saudara nggak sakit terus lah. Saya doakan saudara nggak bangkrut. Saya doakan saudara dipulihkan Tuhan. Tapi walaupun saudara mengalami banyak masalah, firman Tuhan katakan, He will never leave us. Kasih Tuhan justru semakin saudara ada masalah, semakin saudara merasa terkapar, dan semakin saudara merasa lemah, semakin saudara merasakan kasih Tuhan. Makanya nggak ada yang ngerti, si Ayub udah kehilangan segala yang sampai istrinya bilang, kamu bodoh masih sembah Tuhan kamu itu. Nggak ada yang ngerti, kenapa? Karena hanya Ayub yang merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Hanya Ayub. Istrinya nggak ngerti, teman-temannya nggak ngerti. Tapi Ayub mengerti bahwa Bapa tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun hidupku. Ya, amin saudara, saya percaya seperti Bapa mengasihi anaknya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, saudara susah memproses ini. Karena banyak saudara mungkin tidak punya figur Bapa yang sempurna. Mungkin bapak saudara meninggalkan rumah. Sehingga waktu saudara lagi miskin, lagi nggak ada uang, lagi kesulitan ekonomi, saudara mikir, aduh jangan-jangan bapakku meninggalkanku juga. Dan ini menjadi satu halangan untuk kita mengerti arti God is for us, He will never leave us, He never fails. Kenapa? Karena bapak kita di dunia mungkin pernah meninggalkan kita. Dan mungkin pernah gagal. Dan banyak bapak yang gagal di dunia ini. Tidak semua bapak ya baik seperti Pastor Billy, Pastor Sam. Dengan anaknya bisa peluk-pelukan all the time. Gak semua bapak seperti itu. Banyak bapak yang meninggalkan. Bikin keluarga baru. Meninggalkan istrinya, cari istri baru. Dan gagal menjaga keluarganya. Maka itu iblis itu selalu membisikkan the biggest lie. Ya, kebohongan terbesar itu 2. Pertama, Tuhan meninggalkanmu karena kamu berdosa. Yang kedua, Tuhan gagal karena kamu gagal sih sama dia. God will fail you because you failed Him. Itu kebohongan terbesar iblis. Dan saya selalu terjebak kebohongan itu bertahun-tahun. Karena ada satu insiden. Sekalian cerita, saudara. Waktu saya umur 12 tahun, papa saya janji sama saya. Cak, nanti hari Minggu kita ngecat rumah bareng. Ngecat pagar. Saya tuh seneng banget ngecat pagar. Walaupun cat saya belang bentong, saudara. Jadi kalau saya cat pagarnya warna putih, jadinya hitam putih ya, saudara. Mungkin nggak tahu kenapa saya memang nggak bakat ngecat pagar, nggak bakat gambar dan melukis. Jadi papi saya udah janji. Saya rindu, saya tunggu hari Minggu. I will
cat pagar sama papi umur 11. Saya masih ingat, saya udah umur 30-an, saudara ya. Tapi saya masih ingat cerita ini. Begitu hari Minggu tiba, pulang dari gereja, saya langsung cepat-cepat, Papa ayo kita ngecat pagar. Terus papi berubah pikiran. Dia bilang, enggak jadi. Papi sendiri aja, soalnya kamu kalau ngecat, belang bentong begitu ya, nggak bagus. Udah Cecep main aja sendiri. Waduh, saya sedih, saya nangis. Masuk ke kamar, begitu saya nangis, saya didatengin kamar, saya dihajar, dimarahin. Kenapa kamu nangis? Kamu lawan papi. Sudah janji tidak ditepati, dan juga gagal menjadi bapak yang baik. Karena saya dipukul lagi, padahal saya nggak salah, saudara. Saya cuma anak kecil yang rindu untuk ngecat bareng dengan papinya. Wah, walaupun ini kejadian sudah lama, saya sampai udah bertobat umur 15, sudah mengampuni papi saya, sudah pelayanan, sudah sekolah Alkitab, bahkan lulus dan jadi pendeta. Tapi waktu saya lagi kesulitan, saya ingat sekali, saya lagi cari kerja di seluruh Australia, semua kota saya cari kerja. Saya udah apply ke semua university di Australia, lulus PhD. Gak dapat apapun. Sama sekali, sampai unit terkecil di Australia pun, saya ditolak, saudara. Ditolak. Itu ingat saya, November 2009. Saya ingat, itu cerita udah lama sekali, tapi saya masih ingat sampai hari ini. Begitu saya lagi dalam keadaan depressed, malu, dan terdesak, saya tanya Tuhan, Engkau bilang Tuhan di pihakku. Siapakah lawanku? Kok Tuhan tidak pernah meninggalkan? Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa saya seperti ini? Lalu Tuhan ingatkan saya kejadian di mana papi saya mengingkari janjinya. Saya nangis, sudah saya dipulihkan Tuhan. Tuhan bilang, I'm not like your father. I am the great father. I am a loving father. Kalau aku janji, aku tepati. Dan aku setia walaupun kamu tidak setia. Begitu saya dipulihkan hari itu, saudara, dalam waktu 3 hari. Dapat 2 panggilan kerja, dapat 2 offer. Dan akhirnya saya dapat pekerjaan sebagai lecturer sampai hari ini, saudara. Puji nama Tuhan, menjadi akademisi di Australia dan juga melayani di Indonesia. Nah saudara, tapi yang luar biasa adalah Tuhan memulihkan saya dengan mengingatkan saya akan kebohongan setan mengenai 2 hal ini. Bahwa Tuhan meninggalkan saudara dan Tuhan gagal. Saudara, saya sekitar 2 minggu lalu lagi di Amerika, saya tiba-tiba bangun tidur, lalu saya langsung bilang ke istri saya, Tuhan gak pernah gagal, saya bilang. Kenapa kamu bilang gitu? Saya bilang, karena begini, 2 Timotius 2 ayat 13 adalah bukti secara teologis bahwa Tuhan tidak bisa gagal. Tuhan tidak bisa gagal. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. It is impossible for God to fail in fulfilling His promise. Tuhan tidak bisa gagal. Kenapa? Karena dia nature-nya, pribadinya adalah promise keeper. Dia pemenuh janji. Kalau dia sudah janji, dia pasti tepati, dia setia. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia nature-nya setia, saudara. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau sampai Tuhan ingkar janji, nggak bisa, nggak mungkin. Because His nature, His identity is promise keeper. Yang percaya katakan amin. Jadi saya bilang secara teologi, Tuhan nggak bisa gagal janjinya. Nggak bisa. Karena dibuktikan di Alkitab berulang kali. Tuhan nggak pernah ingkar janji, saudara. Saya percaya bahkan dalam kondisi terburuk, saudara sekalipun saat ini saudara sedang menghadapi COVID situation, bisnis saudara juga lagi mungkin kacau balau, kesehatan saudara terganggu, banyak orang yang saudara kasih meninggal, atau sedang terpapar COVID, saya mau kasih tahu satu hal yang sangat penting. Tuhan di pihak kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah gagal. Semuanya katakan bersama-sama, God is for us, He will never leave us, He never fails. God is for us, He will never leave us. He never fails. Mungkin saudara pikir, ini udah basic, pastor, saya udah dengar berulang kali, saya nggak peduli. Saya akan, walaupun saya dengar berulang kali, saya mau katakan setiap hari, bangun pagi, tidur malam. God is for us. He will never leave us. He never fails. Tuhan di pihak kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah gagal. Kalau saudara mengasihi anakmu begitu rupa, dan anak saudara mungkin banyak kekurangan, anak saudara keterbatasan, ada yang punya special needs. Sudah mengasihi anak begitu rupa, apalagi Tuhan, Dia mengasihi anakmu lebih daripada engkau, Bapa dan Ibu. Maka itu percaya, Tuhan punya rencana yang terbaik buat anak-anak kita. He will never leave us. He never fails. Even though we don't see it, even though we don't feel it, He is still working. Walaupun kita nggak kerasa, nggak lihat, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja. Pertanyaan terakhir saya buat saudara. Kalau saya recap semuanya tadi, God is for us bukan berarti saudara kebal dari masalah. Bukan berarti saudara menang dari segala hal, atas segala sesuatu. Bukan berarti saudara juga benar dalam segala hal. Atau benar setiap saat. God is for us artinya, God will never leave us, and God never fails. Artinya Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah gagal. Pertanyaan saya hari ini, if God is for us,
Are we for God? Apakah kita buat Tuhan? Apakah kita ada bersama dengan Tuhan? Saudara, mungkin saudara sudah menerima Kristus beberapa tahun yang lalu, tapi firman Tuhan berkata, seperti karena kamu sudah menerima Kristus, berjalanlah bersama dengan Kristus. Saudara, hari ini saya ingin challenge saudara untuk take the next step in your faith with God. Gereja mengadakan program The Journey, di mana program discipleship journey, di mana saudara dituntun mulai dari saudara percaya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya, bagus. Yakobus katakan, kamu percaya bagus. Setan juga percaya. Jangan kita stop di believers. Ya, walaupun kita ada kelas next steps untuk believers. Next steps itu untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Oke, ini dasar-dasar kekristenan. Ini keselamatan, ini komunitas, ini visi Tuhan, ini gereja Tuhan. Selama 3 minggu saudara akan belajar di next steps. Oke, bagus. Kalau saudara sudah selesai next steps, puji Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Ikuti kelas selanjutnya FX. Kita ada FX Youth, FX Atmosphere dan FX Family, di mana saudara ditrain atau dilatih, diperlengkapi supaya saudara tidak hanya menjadi orang percaya, tapi saudara juga menjadi pengikut Kristus. Kamu ikutlah aku, kata Tuhan. Ya, bukan kamu percaya sama aku. Tuhan bilang kamu ikutlah aku. Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya mengikut saya. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Di FX Atmosphere selama 8 minggu akan selesai. FX Family selama 8 sampai 12 minggu akan selesai, saudara. FX Follow Christ ini, di mana satu modul, di mana saudara bukan hanya modul, tapi saudara akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saudara diubah menjadi dari orang percaya menjadi pengikut Kristus. Nah, kalau saudara sudah pernah ikut FX, mungkin beberapa tahun yang lalu, kita ada modul-modul yang baru, saudara, di mana ada FX Atmosphere dan FX Family. Saya mau encourage saudara, mungkin kalau udah 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, bisa ikut lagi. Supaya saudara disegarkan kembali. Dan yang ketiga ada Empowered Class, di mana ada Empowered Pray and Word, dan Empowered Lead. Nah, ini mengajarkan kita untuk kita bisa move on dari believers, followers, dan leaders. Ya, pada akhirnya saudara dipanggil bukan untuk diperhatikan, tapi saudara dipanggil untuk memperhatikan. Saudara dipanggil bukan untuk dilayani, tapi saudara dipanggil untuk melayani. Firman Tuhan berkata, anak manusia saja datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Banyak gereja besar, ya jemaatnya dipijat-pijat, ya pakai kursi enak banget. Saudara sampai enaknya tidur lah di kursi, ya mendapatkan damai sejahtera Tuhan yang berlebihan. Tapi di Christ Cathedral, saya rindu, saudara. Sebesar apapun kita, mau 7.000, 8.000, kerinduan kita tahun 2024, kita menggembalakan 10.000 jemaat, saudara, Feed 1024. 10.000 jemaat tergembalakan di tahun 2024. Saya rindu itu terjadi. Tapi sebesar apapun, jemaat jangan dimanjakan. Jemaat jangan hanya menjadi diperhatikan terus. Jemaat harus diperlengkapi untuk bisa melayani, untuk bisa maju terus dalam the journey. Because if God is for us, harusnya we are for God. Amin. Kok saudara seorang influencer yang luar biasa di marketplace, saudara bisa menjadi influencer di kerajaan Allah. Kok saudara seorang medical officer di hospital yang hebat, saudara bisa menjadi first responder, melayani di gereja lokal. First responder adalah tim kami, tim medis, ya, firefighter, polis yang menjaga gereja dan melayani jemaat-jemaat di gereja. Saudara, banyak pelayanan. Dan kita mulai semuanya dari the journey. Mulai dari next steps, sudah menjadi pengikut Kristus, follow Christ. Nanti sudah diperlengkapi di kelas-kelas ini. Untuk sudah bisa melayani Tuhan. Dan menjadi dampak dimanapun sudah berada. So di akhir khotbah ini, saudara, saya rindu, saudara, challenge saudara. Are you for God? If you are for God, start your journey with Christ. Jangan tunggu semuanya sempurna. Ya, COVID sudah selesai, gereja sudah terbangun, ruang kelas sudah ada. Kita online, saudara, juga sangat fun. Saya tidak kehilangan esensinya. Kemarin ini di FX Atmosphere dan Family, saya melayani di FX Atmosphere. Saya pakai gitar, saudara, kita doa kepenuhan Roh Kudus. Sudah 20 menit loh, glossolalia, speak in tongues. Orang dipenuhi Roh Kudus lewat Zoom. Lewat Zoom. Saudara bingung, kok bisa ya? Kan nggak ada rumpang tangan. Loh, saudara, hamba Tuhan, saya nggak bisa menumpangkan tangan saat ini buat saudara. Tapi kalau saudara ikut kelas-kelas ini, Roh Kudus sendiri yang akan tumpang tangan dalam hidup saudara. Saya percaya sudah mengalami perubahan hidup. Banyak kesaksian yang saudara lihat di sosial media kami. Orang ikut kelas Empowered Pray, Empowered Word. Nggak ngerti cara doa, jadi senang berdoa. Nggak ngerti firman Tuhan, jadi senang baca firman Tuhan.
Dan orang lulus kelas lead menjadi pemimpin yang efektif di komunitas kecil, small group kami, family community kami, di mana sekarang sudah ada sekitar 200 small group, saudara, dan kerinduan kita 1000 small group dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2024, 3 tahun ke depan kita akan expand dari 200 FC menjadi 1000 FC, saudara. Kita memerlukan at least 800 pemimpin yang baru. Jangan tunggu lagi, saudara. Ini waktu saudara. Scan QR code di screen saudara saat ini untuk saudara bisa mendaftarkan diri dalam The Journey. Dan tim kami akan menghubungi saudara, di mana kelas-kelas akan mulai 2 minggu lagi. Maka itu jangan tunggu semuanya membaik. Bahkan dalam kondisi COVID sekalipun saudara, saya encourage saudara, ayo ambil kelas-kelas ini saudara. Kapan lagi? Ya, banyak orang bilang justru dalam tengah pandemi ini, online study semakin meningkat. Justru saudara selesaikan semua kelas-kelas ini. Saya percaya saudara, Tuhan ada di pihak kita. Dan dia rindu, dia tanya kita saat ini, are you for me? I'm for you. God is for us, but are you for me? If you are for me, take the journey. Daftar aja, langsung. Jangan mikir-mikir kebanyakan. Dan jangan hanya sendirian saudara daftar. Ajak semua teman-teman, kerabat, family untuk daftar bareng-bareng. Karena saya percaya jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawabannya banyak lawan kita, saudara. Ya, banyak sakit penyakit, kelaparan, pedang, masalah bisnis, masalah keluarga, banyak lawan kita. Justru semakin kita dalam Tuhan, semakin banyak musuh kita. Amin, saudara. Jangan aminin juga sih. Tapi saya mau bilang buat saudara, semakin saudara dalam Tuhan, kok pastor sejak saya lahir baru melayani Tuhan, kok banyak serangan. Justru iblis gak suka saudara di dalam Tuhan. Tapi saya mau bilang buat saudara begini. Firman Tuhan berkata, walaupun banyak lawan kita, tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Karena when he said, God is for us, it means God will never leave us and He will never fail. Adakah saudara di tempat ini saat ini menyaksikan siaran ini yang berkata, saya nggak pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya kebetulan nonton ini, teman saya share link ini buat saya. Saya nggak ngerti ini apaan. Siapa itu Tuhan Yesus? Saya nggak tahu. Saudara mungkin tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tahu siapa dirimu. Dan dia nggak hanya tahu, dia kenal siapa kamu. Dan dia mengasihimu dengan kasih yang begitu besar. Maukah engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu hari ini? Kalau engkau mau, angkat tanganmu, buka hatimu, dan ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Hidupku tidak akan sama lagi, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya kau Tuhanku, selamanya kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah berdoa yang kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja menyediakan resources yang bisa membantu saudara untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Tapi hari ini ambil keputusan saudara untuk scan QR code di screen saudara dan daftar The Journey. Karena di kelas Next Steps, saudara akan belajar mengenai siapa itu Tuhan. Mungkin saudara bukan jemaat Christ Cathedral dan saudara hanya sekedar ingin tahu, you can join our class. Karena kami rindu menjadi berkat buat banyak orang, dimanapun saudara berada. You can join our class, belajar. Kami akan sharing materi-materi kami, saudara bisa dapat bukunya secara gratis. We will share all our resources supaya saudara semakin bisa intim dengan Tuhan. Maka itu saudara, pada akhirnya saya ingin mengakhiri ibadah ini dengan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari saudara, dimanapun saudara berada saat ini, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Saya mau berdoa saudara, saya merasa ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini, dan saudara anak-anak muda yang mengalami kelemahan dalam kehidupan. Saudara mungkin discouraged, saudara pikir Tuhan mungkin sudah tidak peduli lagi. Hey, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, Tuhan mengerti, dan Tuhan ada di pihakmu. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan di pihak saya, Dia tidak meninggalkan saya, Dia tidak pernah gagal. Katakan dengan iman saudara, Tuhan di pihak saya, Dia tidak meninggalkan saya, Dia tidak pernah gagal. Bahasa Inggris, God is for us, He will never leave us, He never fails. Bapa, kami percaya, kami terima berkat-Mu saat ini. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Putra Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh yang Kudus menyertai kehidupan-Mu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, terima kasih sudah berpartisipasi dalam Christ Cathedral Online Service. Kalau saudara adalah jemaat gereja lokal di luar Christ Cathedral, please watch the online service of your church atau datang ke gereja di mana saudara berada. Saya punya message penting saudara, mewakili seluruh tim penggembalaan Christ Cathedral. Saya berdoa buat saudara, saya minta saudara punya hikmat khusus dari Tuhan. Kalau saudara tidak perlu keluar rumah, please stay at home, please stay safe, stay healthy. India memburuk 2 bulan, pulih 2 bulan. Saya berdoa saudara supaya Indonesia
2-3 bulan ke depan bisa pulih kembali saudara, dan tidak semakin meningkat tapi semakin menurun kasus COVID-nya. Saya berdoa saudara, kita sebagai orang Kristen harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Saudara, please stay at home, stay healthy. Jangan main-main dengan penyakit ini saudara. Tingkat penularan semakin tinggi. Saya berdoa saudara diberikan hikmat khusus supaya saudara bisa stay safe and stay healthy. Doa saya selalu menyertai semua saudara jemaat Christ Cathedral. Kami mengasihi saudara, kami mau encourage saudara, dan semoga saudara diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. So if you haven't follow us on social media, please follow us on Instagram or YouTube, subscribe to our YouTube channel. Kita selesai dulu sampai hari ini. Saat ini pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, channel yang sama. God bless you. See you next time.